Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada minggu hari ini kita sangat berbahagia karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di dalam persekutuan kita yang indah ini. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 32. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat membuka Alkitabnya dan membaca di dalam hati. Kita akan membahas teks daripada kitab Yoel pasal 2 ayat 23 ini sampai 32 sebagai berikut. Ibu, Bapak, saya memulai dari pembukaan kitab Yoel di ayat 18 bagian B di pasal 2 itu. Dikatakan bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Bapak, Ibu, saya melihat bahwa di dalam pembahasan pasal 2 ini, ayat 18b inilah yang menjadi kunci bagi seluruh isi dan maksud daripada pasal 2 itu. Ketika Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang Israel, maka orang-orang Israel dipulihkan kembali dari keadaan mereka. Kita tahu bahwa pembuangan ke Babel yang dialami oleh bangsa Israel itu belum dapat pulih seluruhnya, meskipun mereka telah lama kembali dari pembuangan itu. Hidup mereka masih sangat sulit, sengsara, dan terlilit oleh berbagai situasi kehidupan, termasuk perbudakan dan juga hutang piutang yang banyak, sampai mereka harus menggadaikan ladangnya, kebunnya, rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih, kunci utama yang dikatakan oleh Yoel di dalam pemulihan orang-orang Israel adalah ketika Tuhan berbelas kasihan terhadap orang-orang Israel. Tuhan mengasihani mereka. Tuhan iba melihat situasi orang-orang Israel yang di dalam kesulitan tersebut. Kita melihat di dalam ayat 23 sampai dengan 32. Ketika Tuhan telah berbelas kasihan, maka segala berkat-berkat terbuka kepada orang-orang Israel. Tuhan mendatangkan hujan pada awal tahun. Tuhan juga mendatangkan hujan pada akhir tahun. Yang artinya dari awal tahun sampai pada akhir tahun, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan hasil ladang yang cukup, sehingga mereka boleh menikmati panen yang melimpah ruah.
penggirikan gandum mereka, penggiripan anggur mereka, kilang-kilang mereka beroperasi kembali dan mereka dapat menikmati hasilnya. Tentu kita belajar dari situasi ini. Kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel dapat bersuka cita. Itu sebabnya firman ini mengatakan, maka kamu akan bersuka cita dan sadar bahwa Allah ada di antara kamu. Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jikalau Allah ada di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Jikalau Allah ada di pihak kita, maka kemakmuran dan kesejahteraan akan melimpahi kehidupan kita. Saudara-saudara, orang Israel mulai dipulihkan. Kehidupan mereka dipulihkan. Binatang-binatang pelahap seperti belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pengirik yang selama ini merusak hasil daripada perkebunan, pertanian, gandum, anggur, dan sebagainya, dihalau oleh Tuhan. Sehingga gandum, anggur, semua berhasil dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Tentu saja itu adalah merupakan satu bukti bahwa Tuhan telah memulihkan mereka. Jika Tuhan telah memulihkan umatnya, maka umatnya akan hidup di dalam kesejahteraan. Saudara-saudara, selanjutnya Tuhan tidak hanya memberikan kesejahteraan yang bersifat ekonomi, kehidupan jasmani, tetapi Allah juga memberikan mujizat yang lebih besar, yakni para teruna-teruna, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, diberikan rohnya untuk dapat memahami firman. Mereka dapat menyampaikan firman, mengabarkan firman yang selama ini roh Tuhan hanya diberikan kepada para nabi untuk bernubuat. Tetapi ketika Tuhan telah memulihkan bangsa Israel, maka anak-anak Israel juga dapat bernubuat. Mereka harus menjadi alat di tangan Tuhan yang akan menyampaikan kabar gembira kepada semua orang, agar semua orang itu dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, ini yang penting kita catat. Introspeksilah dirimu. Lihatlah situasi hidupmu. Apakah selama ini engkau jauh daripada Tuhan oleh karena dosamu, pelanggaranmu, kejahatanmu, sehingga kehidupanmu tidak hidup di dalam damai sejahtera dan tidak hidup di dalam sukacita? Semua yang kau lakukan rusak, gagal, dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Hari ini firman Tuhan meminta kepada kita. Lihat bangsa Israel. Mereka dapat hidup lebih baik setelah Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Itulah yang kita mintakan. Mintakan belas kasihan daripada Tuhan. Untuk Tuhan memulihkan hidupmu. Untuk Tuhan memberikan kepadamu sukacita yang besar. Dan akhirnya engkau boleh datang kepada Tuhan. Hidupmu yang telah dipulihkan akan menjadi sukacita bagi dirimu dan menjadi teladan bagi orang lain. Hidupmu yang telah dipulihkan akan menjadi berita gembira. Di sanalah roh Tuhan bekerja untuk memakai engkau menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga orang siap menyambut hari kedatangan Tuhan untuk diselamatkan. Periksa dirimu. Jika engkau belum dipulihkan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Pulihkanlah hidupku Tuhan. Tuhan akan berbelas kasihan kepadamu dan engkau akan diberikan damai sejahtera. Tuhan memberkatimu. Salam.